Halo Sobat Edukasi, kembali lagi pada podcast EduTalks. Kita akan berbicara santai mengenai pembelajaran ekonomi yang interaktif. Di sini saya sudah bersama narasumber. Boleh perkenalkan dulu Ibu? Halo semuanya, perkenalkan nama Ibu Rosa. Ibu kebetulan lagi PKM di SMA 54 dan Ibu dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Baik Ibu Rosa. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan kabar aku baik. Gimana Bit kabarnya? Baik juga Ibu. Oke Bu. Kebanyakan orang yang bilang kalau ekonomi itu membahas teori-teori doang ya Bu. Itu apakah ada inovasi barunya Bu? Ada. Jadi kalau di prodinya Ibu itu ada inovasi barunya yaitu adanya FEB Mart. FEB Mart itu apa sih Bu? Jadi FEB Mart itu suatu usaha yang dibentuk oleh Lab Kewirausahaan supaya nanti mahasiswanya bisa terjun langsung ke praktek FEB Mart. Jadi nanti mereka merancang, terus habis itu mengolah juga, dan pastinya ambil pengalaman juga. Menurut Ibu, manfaat dan inovasi terbaru dari FEB Mart itu apa ya Bu? Oke, untuk manfaatnya sendiri yang aku dapat tuh kita jadi tahu gimana caranya mengelola suatu usaha dari nol, terus bagaimana caranya ngatur keuangan dalam suatu usaha, terus bagaimana juga caranya mengelola keluar masuknya barang, stok produk ya pastinya, karena kan FEB Mart. Terus habis itu jadi tahu juga gimana strategi pemasaran supaya usahanya itu tuh bisa dikenal sekampus UNJ gitu. Untuk inovasinya itu apa Bu? Untuk inovasinya pastinya kita kan yang tadi aku bilang kita mulai dari nol, jadi kita cari tahu dulu nih apa aja sih yang diminati di lingkungan kampus, terus abis itu kita bikin juga waktu itu kerja sama yang coffee shopnya, jadi kita gabungin nih, oh udah ada kopi berarti kita tinggal butuh mart yang jadinya nanti buat nongkrong-nongkrong anak kuliahan gitu. Nah tapi dari hal itu kita juga jadi belajar gimana caranya mempraktekkan teori-teori ekonomi yang udah kita pelajarin, terus gimana jadinya ngolah tadi keuangan, sama pastinya belajar cara pemasaran. Wah, jadi banyak banget ya Bu manfaatnya. Iya betul banget, dan selain itu juga mahasiswa ya jadi dapat juga pengalaman serta soft skill yang nantinya bisa jadi pengalaman plus bisa jadi penerapan mereka saat dunia kerja, jadinya udah nggak kaget lagi karena udah dapet pengalaman yang dari sebelumnya. Selain berbicara mengenai inovasi, bicara ke depannya itu harapan Ibu itu apa sih Bu? Harapannya semoga banyak kampus yang bisa nerapin juga nih praktek usaha seperti kayak FEB Mart. Jadi biar mahasiswanya tuh nggak boring kalau pembelajarannya cuma ceramah aja gitu. Setahu Ibu kalau misalkan FEB Mart itu cuma di universitas Ibu atau ada lagi Bu? Kalau yang setahu aku ya kayaknya sih baru di beberapa univ mungkin udah ada, tapi kalau misalnya untuk ngembanginnya yang mahasiswanya aja aku kurang tahu sih, karena ada juga yang punya mart tapi dia kerjasama gitu dan yang ngelola bukan mahasiswa. Berarti itu baru ya Bu? Iya betul, baru banget. Jadi suatu inovasi dari prodi aku untuk mahasiswanya belajar terjun langsung biar bisa praktek dari teori-teori ekonomi. Kalau menurut Ibu sendiri, kendala apa sih Bu yang Ibu alami ketika melakukan FEB Mart? Oke, untuk kendalanya sendiri pastinya sebagai yang mulai dari nol ya, itu banyak banget. Pertama kita waktu itu kan masih belum ada pengalaman sama sekali, jadi kita masih bingung gimana caranya beli barang yang murah tuh di mana, terus ngatur tata letak barangnya juga kayak gimana, habis itu nyimpannya gimana kalau misalnya lagi tutup FEB Mart-nya, terus ngatur keuangan juga pastinya nggak gampang ya. Pasti ada aja setiap ganti shift tuh kurang duitnya. Terus abis itu kendalanya lagi sih biasanya kurang kerjasama antar kelompok-kelompok yang udah dibagi. Cara Ibu mengatasi kendala tersebut itu bagaimana ya Bu? Ya, untuk cara mengatasi kendalanya pastinya kita ada bimbingan dari dosennya dong. Kan jadi lab kewirausahaan itu punya ketua koordinasinya siapa. Jadi kita ketemu sama dosennya, terus kita tanya gimana cara ngatasinnya, terus habis itu dari dosennya nanti ngarahin. Nah setelah dari udah ngasih pengarahan, kita yang kelompok-kelompoknya itu juga harus
mulai belajar komunikasi nih, biar nanti pas ngejalaninnya juga jadinya nggak miskom. Karena kalau misalnya udah miskom dari dalamnya, nanti jadinya pas prakteknya juga jadi amburadul lah istilahnya gitu. Terus setelah kalau yang keuangan, itu nanti keuangan kita juga ada bimbingan sama dosennya. Jadi kenapa sih kalau setiap kita penjualan tuh ada kurangnya mulu, pasti entah kita yang salah hitung atau kita nggak periksa stok awalnya atau nggak stok barang akhirnya itu berapa nggak kita hitung. Nah jadinya pas kendala-kendalanya itu bisa diatasi kalau misalnya kita ada komunikasi sama dosen sama komunikasi antar kelompok. Berarti selama Ibu terjun untuk FEB Mar itu ada mengalami kerugian atau keuntungan gitu tuh? Ada, pas di awal-awal tuh kita kerugiannya itu paling kayak 1.000 2.000 dari per shift. Jadi kita tuh shiftnya itu ada 2 kali. Jadi setiap yang shift siang mau ganti ke shift sore itu pasti ada yang kurang, yang entah 1.000 atau 2.000. Tapi mulai semenjak kita konsultasi ke dosen, terus udah mulai ngerti cara ngelolanya, jadinya udah mulai surplus. Oke, sobat edukasi, itu tadi obrolan tentang inovasi pembelajaran ekonomi secara interaktif, yaitu FEB Mart. Semoga menjadi inspirasi baik ya kepada narasumber. Terima kasih Ibu Rosa telah meluangkan waktunya untuk podcast kali ini. Sama-sama, senang bisa berbagi. Semoga kalian mendapatkan inspirasi terbaru mengenai pembelajaran ekonomi FEB Mart. Terima kasih. Salam edukasi.